tentu kita bakal menjadi saksi untuk 16 tim bertanding kali ini. Zona ataupun arah pesawat kali ini pun sangat center. Yang baik lagi, udah memudahkan semua tim karena mapnya kecil. Lebih memudahkan lagi semua tim karena arah pesawatnya fair banget. Yang buat teman-teman semua jangan lupa kita reminder kembali untuk rank di Nusa. Karena banyak sekali nih hadiah-hadiah yang dapat dimenangkan. Baik dari adanya gadget dan juga adanya UC. Ya, betul sekali. Ini dia flag pad yang dibilang sama Wolfie tadi cukup tengah. Sebenarnya nggak tengah pun nggak masalah gitu karena bisa dituju Pasti dengan nyampe. memainkan parasut untuk map Sun. Dan grup mana tadi yang kita main itu B. Alter Ego, Infinity. Iya betul. Alter Ego, Infinity, BS dan Yudu membuat beberapa tempat kosong dan tempat dari Alter Ego bakal diperebutkan oleh 2 tim. 3 tim bahkan. Ada Vampire, ada Brudiram dan juga ada Sam9 yang menuju ke bagian sekitaran kepulauan Java. Ya, malah Mongnai kosong total akan diambil oleh Tem juga, tapi Tem pun cukup berdekatan dengan kali ini Four Rifles dari Malaysia. Kita bakal melihat tampaknya tim yang juga bisa dibilang galak banget, adanya Morman, ada yang main-main lagi yang bisa dibilang cukup mengerikan. Tapi sebelum kita bakal melihat Tem bertempur, tampaknya Sam9 dan juga Brudiram bakal terpantau akan fight dan juga mungkin akan clash di awal permainan. Kali ini dari tim Brudiram, tim yang berapa kali hampir lolos ya, kali ini lolos. Tentu akan coba untuk menunjukkan kelas mereka, apalagi saat ini mereka juga dengan 110 poin. Ya betul, mereka sudah mendapatkan poin-poin yang cukup banyak juga. Tapi gue suka sih dengan apa yang dilakuin sama seorang Ipul. Tiba-tiba menembak dari bagian luar, kali ini berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Time dan Baby harusnya bakal dipulangkan karena lobby. Temannya terlalu jauh dan cicilan damage-nya sudah sangat dalam diberikan oleh seorang Apple dan Baby bakal menjadi pemain pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama masuk begitu saja menuju ke arah tim Four Rifles dan di arah lain lagi Brudiram ternyata sudah mulai membuka tembakan, berhasil mendapatkan satu pemain. Ziggs dari arah DBD sudah diamankan tapi angle terbuka bakal langsung diamankan begitu saja. Lompat pukul yang berhasil lolos. Yen gagal memberikan sebuah red knock dan dia harus mengubah posisinya supaya tidak terdeteksi oleh pemain-pemain dari Brudiram kali ini. Ya, kita bakal lihat tampaknya dari seorang Sky Only Tiger dipantau oleh tim DBD kali ini. Kita bakal dari seorang My Name P, bakal coba lompat-lompat juga menggunakan trik lompat pukul agar stepnya tidak terdengar dan bisa HBD ke arah lawannya. Eko ternyata juga dia cukup terbuka di balik bebatuan. Gak banyak vision yang punya, tapi dari seorang My Name P sudah mulai coba untuk ngeker, ngokang, dan coba ngelok ke arah pemain dari DBD. Iya betul, DBD sudah mulai terpantau kali ini agak sedikit dikurungin sama pemain-pemain dari Brudiram yang sudah senantiasa dengan begitu rapi, tapi Yen bakal menghadapi 2 pemain dari Brudiram kali ini bakal langsung menuju aja ke bagian dalam dari sebuah sebuah spray begitu komit dari seorang Yen berhasil mendapatkan 1 second weapon digunakan namun masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua, tapi ada backup yang datang dari DBD, ada Echo yang membackup dari arah high ground, namun setelah dari Brudiram mereka rapi banget, lagi healing bakal dikejar dan Tiger mendapatkan 1 pemain dari DBD. Threat 1 tukar 1 untuk DBD dan juga Brudiram. Iya, tampaknya Tiger pun coba melakukan end, tapi dia pun sangat berhati-hati. DBD kehilangan seorang Yan, kehilangan seorang Ziggs. Tampaknya tinggal misalkan 2 player mereka lagi, ada Jimmy OP dan juga Echo. Sedangkan dari Brudiram, mereka masih ada 3 player yang aktif dan baru Sky Only yang dipulangkan ke arah lobby. Ya, Sky dan juga Sky Only. Ini paling gak enak sih, Flo. Ya, tapi ini Sky ya, Sky Only. Iya. Ini kayak anak-anak sosmed tahun 2010-an. Kenapa emang ya? Sky aja. Oh, Sky aja. Only kan? Sky aja betul, Sky Only, Sky aja ya. Lido mungkin Sky aja kali ya. Pakai hanya banyak. Ya, hanya Aja. banyak. Terus ajahnya A-nya pakai akeong atau angka 4? Akeong lah. Akeong lah ya. Akeong. 90-an. hahaha. Titik. Wah, itu bocah 90-an banget tuh. Iya. Ya kalau ngetik dulu Rp1 per huruf. Tapi mau ya. Banyak pakai X, pakai titik, pakai tanda seru. Dia ketembak dari mana? Oh, dari dari jauh. Punya angle ternyata. Swanji langsung diamankan begitu saja, dipaksa mundur dan informasi masuk tentunya menuju ke arah Booms yang paling dekat menuju ke arah Swanji, tapi Swanji sudah selesai melakukan healing, ada di balik sebuah batu. Backup belum datang dari arah tim GD. Apakah bisa untuk mendapatkan 1 poin pertama? Tapi kita berpindah dulu menuju ke arah Brudiram, di mana kali ini DBD kembali lagi berhasil menculik 1 anggota dari Brudiram. Iya, kita bakal seorang Kenzo memainkan kali ini Sniper Tower, mencari informasi di mana seorang Echo sedang berada. INP masih dalam posisi knock out dan Echo belum ketahuan, tapi ada dari connect yang akhirnya membuat Echo pun tertumbangkan dari seorang Kenzo. Memainkan posisi yang sangat-sangat baik, hanya menyisakan 1 pemain terakhir dari DBD yang bertahan saat ini. Betul, tapi dari
lihat ada vampire juga. Ada vampire, ada di bagian bukit lain lagi, tapi harusnya visionnya nggak langsung bisa ngebuka. Oh, kebuka. Oh, bukan. Gua kira dari vampire, tapi dari tiger. Oh, ini tembakan dari depan. Ini VPR, Ravenclaw Gila. mengambil keuntungan dari fight yang sedang terjadi. Bahkan Bruriram yang tadinya tampak begitu agresif, tinggal menyisakan kali ini macan di tim mereka. Wah, ini Tiger lagi mau cosplay jadi lampu kayaknya. Dia berada persis di bawah bohlam lampu yang mati nggak nyala tuh. Belum ketahuan beberapa push yang dilakuin sama Vampire. Vampire juga aware banget sih. Mereka hati-hati banget nggak ingin ngebuang kesempatan mereka untuk di game pertama kali ini. Permainan mereka kemarin di Miramar cukup bagus gue ngelihat. Entah kenapa ya, gue ngeliat sekarang tim Thailand lebih berani buat nabrak kayak knock 1 rush, lebih pede gitu. Iya, Ada momen ketika mereka tuh kayak ke knock 1 tapi nggak langsung tabrak. setup dulu. Iya, setup dulu, tapi ini bener-bener kayak setupnya cepet. Begitu mereka dapetin knock, itu udah kayak trigger atau lampu hijau untuk mereka tabrak. Oke, berarti memang kelihatan sih dari tim Thailand ya. Mungkin mereka lebih fokus juga untuk bermain galak. Beda sama tim-tim mereka dulu kayak KOG. KOG nggak terlalu terkenal galak. Lebih bermain setup, defensif. Sekarang kalau gue tim-timnya itu mayoritas dari tim Thailand suka main agresif, suka untuk langsung melakukan setup ke arah tim yang mereka tahu kalah jumlah atau kalah posisi dalam mereka. Betul. Dan tadi satu player yang selalu menjadi momok yang sangat mematikan, Stone ya, yang dari tiap generasi season selalu menampilkan yang terbaik. 1v1 dia cukup bagus, percaya diri dia, ketenangan dia juga cukup bagus untuk menghadapi lawan yang ada di sekitar dia. Adalah sebuah trigger disiplin yang diterapkan sama Stone itu dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang tuh masih cukup bagus sih. Oh bentar, Tiger bakal dicari sama Vampire, sebuah free fire yang diberikan dari seorang Tiger pun tidak bisa mendapatkan satu pun knock ke arah pemain dari Vampire, dan di arah lain akhirnya Tam dan juga For Rivals pecah fight mereka. 2 orang terkena, tapi ada trade talk yang terjadi, namun hanya satu trade yang terjadi ke arah tim dari Tem kali ini. 2 player masih aktif bermain di bagian luar dengan menggunakan sebagai kali ini berusaha untuk mendapatkan satu pemain lagi. Ada di bagian lantai 2 bermain di arah balkon juga, dan pemburu dipaksa turun ke arah bawah setup atau reset formation dulu. Tapi ada satu tim lagi yang ada di bagian luar dari camp ini. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari Foki bakal diperankan ke lobby, dan dari Tem masih menyisakan 2 player aktif, 1 player lagi di revive. Tapi lihat dari tim TUI mendengar ada tembak-tembakan dilontarkan, mulai juga menuju ke arah daerah Camp Bravo, dan tampaknya pemburu lempar granat, dapetin 1, dapetin 2. Pemburu is on fire, memburu lawan-lawannya, mencari lawan-lawannya. Gila. Dan coba untuk menumbangkan setiap mangsa yang ada di hadapannya. Dari Morman masih bermain, Morman pun make a play, tapi pemburu mendapatkan 3 dari Tem kali ini. Entah kenapa gue ngelihat kayaknya untuk hari ini tensinya tinggi banget loh. Iya. Tensinya tinggi banget, fight terjadi di beberapa sisi, bahkan dari Vampire mereka masih menyisir barisan-barisan ini, di mana mereka tadi memantau dari bukit seberang pertarungan antara DBD dan juga Bruriram yang akhirnya informasi detail mereka dapatkan dan ngebuat mereka percaya diri untuk mendobrak setiap compound yang ada di sekitar Camp Alpha. Tapi di awal-awal ya Pasta, 2 tim Thailand dipulangkan, pulangnya karena tim dari Malaysia. Iya. Bruriram dipulangkan dikarenakan tadi perang sama tim DBD, Tuh. dan juga dari tim Tem perang sama tim For Rivals. Iya. Ini nunjukin bahwa Malaysia untuk hari ini mereka sudah mulai ada perbaikan, tapi apakah ini perbaikan momentum saja untuk di Sunhawk-nya, atau memang perbaikan yang mereka lakukan sudah mereka persiapkan untuk map-map yang akan dimainkan pada hari ini? Ya, untuk kita bakal lihat lagi karena ini masih bisa dibilang Sunhawk tahap awal Pasta. Sebanyak-banyak fight yang sudah tonton, sebanyak-banyaknya fight sudah lalu di game kali ini baru masukin menit ke-9 by the way. Betul. Agak cepat sih sebenarnya dengan jumlah pemain yang sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi kelihatan dengan sangat jelas langsung ditembak dari celah untuk mendapatkan sebuah kepala, dan masih bisa mendapatkan kepala dari seorang Jimmy. Jimmy dipaksa pindah ke ruangan lain, tapi informasi sudah masuk, bakaran dilemparkan membatasi pergerakan, memperlambat pergerakan dari Vampire, tapi granat sudah dimasak. Ada pintu di arah balkon, double pick Vampire. 2 kelelawar masuk untuk menyengat Jimmy dari tim DBD, dipulangkan akhirnya satu tim Malaysia ke arah lobby. Iya, tampaknya kita bakal melihat DBD pun harus menelan Tusun juga kali ini. 13 tim tersisa, 51 player yang masih bertahan juga di game kali ini. Dan mayoritas tim yang bermain semuanya utuh. Fight yang sudah berlangsung semua adalah fight hingga rata. Ya, ini gue cukup menikmati sih untuk hari ini. Fight-nya begitu intens. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi dari Bruriram yang paling legit karena mereka membawa setidaknya 3 poin elimination, dan Geek Fam pergerakan mereka juga sangat yahut dan lezat karena mereka mendapatkan satu supply atau airdrop. Di mana supply-nya kalau lo lihat loh, ini supply kembar yang turunnya mungkin berbeda untuk circle 1 dan circle 2, tapi circle lagi, tapi
supply-nya dempet. Supply dempet, tapi ya Dempet. kita bakal lihat sih kali ini dengan Wah, dua Geeksam dapat supply, dua Geeksam dapat cuy. keduanya, ini bakal jadi untung banget bagi Mika dan juga bagi seorang Demrut. Tadi apa ya? Satu lagi tadi kalau nggak salah Groza yang pertama gue lihat. Groza, Yang kedua gue nggak tahu tadi AMR isinya ya? apa. AMR deh kayaknya. Belum kelihatan sih, ya. Flo. Belum kelihatan tadi kira-kira supply yang kedua itu apa, tapi legit banget untuk melihat dua supply diamankan atau airdrop yang diamankan oleh tim Geekfam. Dan kita lihat akhirnya satu tim Indonesia. Ada NFT yang sudah mulai terpantau mereka di bagian bootcamp. Rotasi mereka ternyata juga cukup cepat dan drop out mereka tadi dilewatin sama beberapa tim dan sebuah disiplin diterapkan oleh NFT. Tidak ada zone of fire yang mereka lakukan untuk tim yang berusaha menguasai pinggiran-pinggiran dari bootcamp. Oke, kita bakal juga Shine Like Diamond dan ini dengan adanya Smap, Trong, dan juga Kwanji, semua mulai terpantau dekat area 3 gudang dari bootcamp. Tapi lihat pasta juga kali ini dari tim yang bertanding, tampaknya mereka banyak yang bermain slow, buru-buru banget untuk perang dan juga engage fight dengan tim-tim sekitar area center circle. Ya. NFT sudah masuk area bootcamp juga, sudah melakukan setup di bagian dari belakang bootcampnya, memastikan tim-tim seperti Geekfam nggak bisa masuk dengan bebas. Yep, betul. Geek kayaknya ya setiap tim pasti kan ada keseimbangan ya. Lo dapat supply enak, mungkin dari jalur rotasi nggak enak, atau dari posisi di mana tim lo berada kurang enak ya. Semuanya pasti ada plus minusnya lah. Kecuali kayak lo tiap game kayak apes ya, nggak tahu mungkin belum meminta restu dari orang sekitar gitu kan. Jadi setiap titik yang diambil nggak terlalu. For Rivals sudah mulai membangun fight mereka lagi bertemu dengan Eagle Esport. Dua pemain berhasil mereka take down. Eagle mendapatkan sebuah masalah kali ini mereka bertemu dengan For Rivals, di mana For Rivals hari ini mereka begitu percaya diri, Flo. Ya, mereka pede banget fight-nya. Bahkan Raypool menumbangkan Namshin. Bahkan tinggal Twans yang tersisa seorang diri. Twans bergocek-gocek, mencoba melakukan backup. Zona pun sudah mengimpit, tapi Twans terkena spray. Bahkan dapat dua dan membuat kali ini baik For Rivals, baik juga tim 2E. Sepindah-pinjang aja awal permainan, tapi spray down dari Epi gagal menemukan targetnya, membuat kali tim 2E punya waktu untuk melakukan healing, paling nggak bandage dulu. Blunder dari For Rivals berbahaya banget tadi. Dua pemain mereka begitu percaya diri, tapi ternyata tidak hanya pemburu, tidak hanya Ipul yang bisa show off untuk di game yang pertama, tapi Tuan Tuki juga menunjukkan sebuah permainan yang cukup bagus, bahkan bisa mendapatkan dua pemain dari For Rivals, dan kali ini hanya Epi yang tersisa seorang diri. Ya, Epi versus kali ini Twans. Tapi tentu dari tim 2E masih bisa juga melakukan revive kan? Nggak bisa. Bisa nggak revive kali ini. Dua player masih tetap tertahan. Twans bakal dipantau terus oleh Epi juga bersama dengan Namshin. Sejauh ini kayaknya dari dua player ini belum menemukan nih posisi persis Epi di mana. Ya, tapi sebuah free fire sudah diberikan tadi dan tembakan datang dari seorang Epi, namun masih belum bisa mendapatkan knock. Main dari arah Eagle Esport. Epi harus mencari jalur lain untuk menyelamatkan dirinya dan tidak ada persediaan healing yang bagus untuk Epi, Flo. Iya, tapi dari Epi tampaknya dia belum menyerah juga. Dia coba untuk menemukan posisi dari tim 2E yang masih ada di bagian-bagian depannya. Batu akan digunakan, tapi ini dia Oh, enggak. Apa ya, pohon-pohon yang mengurangi vision dari seorang Epi. Annoying banget. Yes, dan dari Eagle juga mereka melakukan sebuah keputusan yang sangat bijak menurut gue dengan meninggalkan area ini. Dua pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby dan dua pemain yang tersisa ini bakal berusaha untuk masuk ke dalam zona. Karena tadi posisi mereka tuh masih agak-agak jauh untuk masuk ke dalam zonanya, atau ada bagian luar dari zonanya lah. Iya, tapi kita bakal pakai dari tim Gates kali ini mulai terpantau. Tim Indonesia masih utuh di 4-4 dari mereka, baik dari Boom, baik dari GD, dan juga baik dari tim NFT. Belum ada yang dipulangkan ke arah lobby, yang berarti masih ada 12 pemain Indonesia bertahan di game kali ini. Betul, dan circle-nya annoying banget sih. Ini circle yang sebenarnya kurang disuka sama tim-tim yang bertanding karena masih bikin galau. Keputusan akan diambil Boom enak untuk posisi mereka saat ini. Yang agak repot sebenarnya buat GD sih. GD harus melewati 3 tim supaya mereka bisa save, mengamankan setidaknya seperempat circle yang ketiga. Tapi harusnya healing mereka cukup banget kan. Mengingat dari Alan harusnya dari oper semua healingnya. Betul. Mereka tinggal YOLO 3 orang dan Alan tinggal main safe di belakang melakukan healing. Iya, itu dia yang harus dipertimbangkan juga. Tapi headshot tadi datang ke kepala dari pemain GD, tertembak oleh Box Gaming, tapi untungnya masih belum ada yang ter-takedown dan GD sudah mendapatkan bagian kecil untuk circle yang ketiga. Tapi Bensu berhasil mendapatkan seorang Alan, satu pemain penting dari GD yang saat ini harusnya memiliki healing banyak untuk GD. Apakah sudah disatukan atau belum healingnya, apakah sudah dikumpulkan, tapi Alan kenok di posisi yang begitu terbuka, begitu berbahaya, yang gue ragu kalau tim GD mau menginvestasikan waktu dan juga nyawa mereka untuk menyelamatkan Alan di posisi tersebut. Ya, itu dia.
Apakah Alan akan bisa diselamatkan? Ini kabar yang kurang bagus sebenarnya, apalagi kalau healingnya sudah dioper semua karena Alan dan Geek Fam sudah mulai membuka tembakan. Mereka berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Face Claim. Ada 2 yang sudah berhasil mereka amankan dan still elimination. Drone pengamatan yang bagus berhasil mencuri. 1 elimination harus dikumpulkan oleh Geek Fam tadi. Ya, tampaknya kita bakal seorang Yami bakal mendapatkan poin-poin yang berharga kali ini. Coba mengintip menggunakan scope mencari informasi-informasi sekitar, tapi belum ditemukan nih. Posisi lawan-lawannya ada di mana saja. Nampaknya dari Boom, posisi mereka enak banget. Mereka ada di bagian high ground, tepat di ujung dari posisi Pulau Bravo kali ini ya. Ya, betul. Ini vision mereka luas banget, apalagi mereka split juga. Boboho ada di seberang jalan. Seberang air malah ya, bukan jalan lagi. Udah di seberang ngamanin air. jalur rotasi lah setidaknya Yes. buat Bumi Sport untuk prediksi circle-circle berikutnya. Tapi dari Eagle Esport ternyata hanya menyisakan tuan tukil, lagi-lagi bakal menjadi jangkar terakhir untuk Eagle Esport. Dan ini dia Lord Harm yang mencari keberadaan pemain terakhir dari Eagle Esport di pinggiran arah utara. Ini mereka belum masuk ke dalam zona. Ini harusnya mereka ada di sebelah kanan dari Hatin. Posisinya saat ini untuk Sam9 sendiri dan Eagle Esport sudah dipulangkan ke arah lobby. Kita melihat dari arah lain juga bahwa Box Gaming agak sedikit tersendiri. Ada Xavier dan juga ada Gede, dan granatnya berhasil mendapatkan setidaknya 1 pemain dari Box Gaming kali ini. Iya, tampaknya bakal habis bakal spray down to the smoke, dan granat dari Alan menumbangkan 2 pemain dari Box Gaming kali ini. Dari GD nyayur, di mana lawan yang mereka tumbangkan tidak bisa lari kemanapun. Tapi tentu mereka juga perlu berhati-hati karena DX masih coba untuk melakukan spray ke arah tim GD. Iya. Box Bensu sudah berhenti Granat. untuk knock, sudah di Granat. revive, 3-3-nya sudah revive, dan spray down Nichil, paman Nichil menumbangkan 1, menumbangkan 2, dan Nichil secure point, ambil poinnya paman. Ayo Nichil, jangan lupa bercocok kill untuk mendapatkan poin elimination. Tapi Dark masih mengamati pergerakan dari Box Gaming, masih dipantau. GD masih mencoba untuk mencari ruang tembak, dan Nichil berhasil menambah pool elimination untuk Genesis Dogma. Ternyata Alan kembali lagi tadi berhasil diselamatkan. Bensu sudah terspot di balik sebuah jeep yang sudah terbakar, atau mobil kambing yang sudah terbakar. Tapi dari The Xavier, mereka lebih memilih untuk bermain objektif, dan circle sudah dipastikan circle bakal menuju ke arah Kepulauan Alpha. Dan boom, respon mereka begitu cepat untuk memprediksi pergerakan dari zona yang berikutnya. Iya, mereka begitu cepat tadi. Boboho sudah berangin jalan, dia menjaga posisi yang sangat baik, dan dari boom kali ini ya mereka cukup baik. Hanya sayang aja tadi Okta kalau nggak salah ketangkap dan dipulangkan ke arah lobby, misalkan 3 player dari boom. Ya, boom sih kalau dilihat ini sudah mulai memperbaiki langkah mereka supaya lebih bagus lagi, walaupun tadi. Sementara dari Four Rivals tadi mereka cukup banyak dan hanya menyisakan seorang AP. Belum ketahuan lagi AP ada di bagian mana. Dan ini dia Boom yang sudah mendapatkan bagian dari zona yang keempat, bermain di arah-arah compound. Ini berarti ada di selatan dari jembatan yang memisahkan Hatin dan Kepulauan Charlie harusnya. Iya, tapi Bravo dan juga Charlie. Tapi dari Boom ya, dengan kehilangan satu anggota mereka tentu harus kembali mengatur tempo dan juga keberanian mereka. Dikarenakan ya 3 orang lawan 4 orang akan sedikit sulit, kecuali mereka dapetin knock atau advantage terlebih dahulu. Iya, betul. Bacon langsung naik ke bagian atas high ground juga, dan dari bagian posisi Bacon dia bisa melihat dengan jelas nih pemain-pemain dari VPE ketika mereka keluar dari area tebing-tebing. Betul. Secara vision mereka untung lah karena dari posisi ini enak banget. Tapi kalau suaranya bouncing ke arah bawah, mereka bakal repot untuk turun karena jalur turunnya bakal dijaga oleh tim lain. Dari arah The Xavier, mereka sudah mendapatkan 1 pemain dari Face Clan. Face Clan cukup bonyok dan to stop berusaha mencari pijakan-pijakan manja, pijakan-pijakan manis supaya bisa save. Oh, aman. Knock pun gak masalah karena Stone sudah Di menduduki bagian bawah. revive. Betul. Untungnya sudah Aman. ada Stone yang tampaknya meskipun dia batu tapi bisa selamatin orang lain juga. Ya, betul. Dan tadi kayaknya gue udah ngelihat ada nama-nama dari Tony K, sebuah kalimat-kalimat dan nama-nama jenaka yang dikasih oleh netizen-netizen yang terhormat. Tapi kita kasih nanti karena tiba-tiba sebuah pengintaian dari Bacon lagi-lagi tersorot oleh kamera kita, dan Vampire kehilangan 1 anggota mereka. Ya, ini kenapa ya? Gue tuh feeling tim Indo Chicken. Kan gue tadi sudah berfeeling juga. Hari kan lu bilang hari ini. Pertama. game ini malah. Game ini karena lihat deh, dari tim-tim lainnya pada bonyok. NFT masih 4, GD masih 4 meskipun kena 1. Dan Boom 3 dan punya posisi menurut gue yang paling enak di game kali ini. Betul, dan harusnya jalur dari NFT agak sedikit kosong. Semua tadi berada di bagian pinggiran-pinggiran tebing. Masuk buru-buru kan? Betul, maksudnya buru-buru. Boom harusnya dapat 1 celah yang enak datang dari selatan circle yang keempat ini. Ya nggak tau, feeling gue tuh wangi aja gitu.
Indonesia. Amin ya, semoga menjadi realita yang akan terjadi supaya bisa menyenangkan kita semua. Tapi ini nggak senang karena Tony K. Kayaknya yang banyak banget, nggak tahu singkatannya apa. Tapi tiba-tiba Tony K berhasil mendapatkan satu pemain dari GD Booms. Diamankan begitu saja, tapi Karma is real. Tony K, bocil pulang dulu karena dipulangkan oleh pemain dari GD. Yap, tampaknya GD tidak mau dari seorang Tony Kurniawan mendapatkan poin demi poin juga terhadap mereka. Bahkan dari Victores lumayan low. Debrut mendapatkan seorang paman dan tampaknya GD nggak bisa nyelamatin dua player mereka. Susah. Face Clan tumbang di posisi ke-11 dan kali ini membuka kesempatan bagi Weekend untuk mengejar posisi-posisi atasnya. Betul, ini udah ada huru-hara yang terjadi sedari tadi, Flo. Gua nggak nyangka game pertama bakal se-chaos ini. Bahkan Shine Like Diamond juga nggak punya ruang gerak yang terlalu bagus. Mereka terjebak di bagian perairan dan GD satu persatu anggota mereka juga dipulangkan karena lobby GD. Bahkan kali ini tinggal dua player aktif yang tersisa dan tidak bisa melakukan sebuah counter shoot karena mereka ada di bagian perairan. Ya, kata VPE saatnya gue kembali mengejar tim-tim di atas gue. NFT juga punya chance yang sama, apalagi mereka sudah mulai masuk ke arah zona. Tapi sayang sekali Ramones tertangkap oleh Ice kali ini. Tapi so far 3 pemain lainnya masih bertahan nih. Iya, gua nggak tahu ada di posisi mana NFT sekarang, tapi Geek Fam posisi mereka kebuka banget. Xavier ini makan banget buat Xavier, lama-lama yang sedang berburu mangsa. Satu persatu sudah berhasil mereka amankan. Geek Fam juga mendapatkan satu pemain dari GD Daybot di arah perairan terspot oleh Geek Fam yang lagi mancing, lagi berburu. Geek Fam sudah mendapatkan berapa elimination buat kali ini? Geek 4 elimination di posisi mereka sekarang. Terbanyak masih dipegang oleh VPE dengan 5 elimination, tapi lihat dari Geek Farm, posisi mereka arah tepat di ujung dari zona, yang berarti mereka bisa melakukan gatekeeping terhadap tim-tim di area lainnya. Dan dari Geek Farm tampaknya mereka pun sedang mengincar NFT yang kali ini rotasi menuju ke arah pinggiran circle, dan Swaffel kayaknya bukan pinggiran lagi deh, kayaknya Swaffel masuk ke tengah banget. Itu tapi pergerakan yang gelo banget sih, Flo. Kalau dilihat tadi dari dua pemain sedang berpocakan bagi, ya ampun, itu celah tapi berhasil dimaksimalkan. Tapi Batman ketangkap sama Geek Fam. Ini Geek Fam punya kontrol area dan vision yang luas banget sih. Siapa ini dari Batman sayang sekali tertangkap di bagian ujung dari pinggir-pinggir zona. Tapi tampaknya kita bakal melihat dari Bubun kehilangan seorang Yami, sementara waktu dari DX yang lagi perang tidak, malah langsung dipulangkan ke arah lobby bersama dengan seorang Frankie yang disikir oleh Razy kali ini. Ya, tapi setidaknya dari NFT mereka masih menyisakan dua pemain mereka dan boom, Razy pemain dari Xavier. Bahkan BKTM sudah dipulangkan karena lobby dengan hanya membawa satu elimination. Xavier kehilangan satu lagi anggota mereka dan boom, punya sebuah pengamatan yang begitu bagus juga dari area kompon mereka. Circle ke-6 sudah timbul dan hanya 20 detik waktu berpikir untuk masuk ke dalam zona yang agak terbuka ini. Iya, pelan-pelan pasti dia bakal dari Geek Farm nge-push ke arah tim NFT. This is not good untuk NFT. Posisi NFT terlalu terbuka, terlalu kelihatan. Semoga NFT tidak disadari bahwa mereka ada di bagian atas Sniper Tower. Ini VPE yang bisa ngelihat ke arah tim NFT dengan posisi yang mereka punya saat ini. Tembakan datang, ternyata Geek Fam juga membatasi pergerakan dari Vampire. 500 stop tadi mendapat tembakan, namun masih bisa bertahan. Dan Geek Fam juga angle-nya terbuka banget. Stone hampir mendapatkan satu. Ini bocah emang batu buat dari zaman dulu, mengincar batu di mana ada satu Geek yang ada. Dan itu yang gue takutkan untuk NFT. Satu Sniper Tower untuk dua pemain, dan itu celah yang sempit banget untuk di sebuah Sniper Tower. Sekali kena granat, dua-duanya pulang. Nice try bagi tim NFT kali ini. Cukup baik karena pelan-pelan ngejar tim-tim di atasnya. Tapi kita bakal fokus kembali ke match di mana materi GD masih ada boom dan GD masih bertahan sejauh ini dengan seorang saja. Lu lihat satu pergerakan dari arah boom, satu pemain satu ke backstep Vampire yang ada di arah tebing-tebing ini nggak tahu. Oh, sadar. Vampire sadar. Swag melihat keberadaan seorang Razy, backstep yang gagal. Tapi setidaknya Razy sudah ada di bawah kaki dari Vampire, mengamankan placement untuk boom. Ya minimal hashtag 2 atau hashtag 3 harusnya bisa disecure sama Boom Esports. Ya, nempel ke arah dari posisinya. Dan terlihat juga kali ini dari tim VPE begitu enak, yang lain lari di bagian low ground, tinggal dimakan-makanin. Dan tampaknya baik GD, baik Boom, top 5 saat ini pasta. Ya betul, dipertahankan di top 5 kali ini. Dua tim Indonesia masuk di top 5, tapi harusnya GD nggak bisa punya ruang pertahanan yang begitu banyak karena tinggal healing yang hanya bisa dimaksimalkan oleh last man dari GD. Dan Alan sudah selesai. Hashtag 5 untuk GD, nice try. Tapi Boom masih berjuang dengan 3 tim yang tersisa. Oh, top 4 tadi. Top 4 untuk tim Boom kali ini. Top 5 untuk GD. Ya betul-betul. Oke, teman-teman, kita akan melihat dari Boom masih bertahan juga. Dan ini dia top 3 untuk Boom kali ini. Dan bahkan Sam9 hanya bisa melakukan healing-healing saja. Dari Boom sayang sekali mereka kalah posisi. Tapi
di Boom ya udah bersyukur masuk ke hashtag 3 karena di Sunhawk gitu. Sunhawk Betul. juga memang random banget. Betul, dan sekarang Boom sudah mulai dempet-dempetan, Boboho bahkan sudah mulai memasak granat dilemparkan ke bagian atas namun hanya memberikan splash damage menuju ke Vampire. Ini Lazy sudah memasak granat lempar ke arah atas meletup namun masih Ayo, belum bisa satu pun knock ke arah pemain dari Vampire. Raditz sudah kehabisan 8 kit, nice try tentunya untuk Sam 9 dan hanya tinggal Vampire dan juga Boom Esport tapi Boboho ke knock 3 lawan 1 bukan jumlah yang bagus untuk Boom Esport akan langsung diterabas sama satu stop 3 pemain bakal jump shoot secara bersamaan. Oh, satu orang lagi bakal mendekat tapi kali ini cukup low HP bermain di celah sempit dan winner chicken dinner untuk Vampire di game